Bogor ke-544 diwarnai gelombang kritik keras dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) Kota Bogor. Puluhan massa aksi menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota Bogor pada Jumat 5 Juni 2026 sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat. Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua PC-PMII Kota Bogor, Tony Al-Fazri, bersama jajaran pengurus dan kader PMII Kota Bogor. Massa aksi membawa megafon, bendera alma mater, ban bekas, hingga sejumlah spanduk dan poster bernada sindiran tajam terhadap pemerintah daerah. Tulisan-tulisan yang dibawa massa aksi menyita perhatian publik. Di antaranya bertuliskan, "Jadikan HJB 544 momentum evaluasi, bukan seremoni. Rumah sakit penuh, lowongan kerja kosong. Yang lancar cuma narasi, bukan transportasi. Banjir melanda, pemerintah bercanda. Hingga Bogor kota Siliwangi, bukan kota pelangi." Dalam orasinya, PMII Kota Bogor menilai pemerintah Kota Bogor terlalu sibuk membangun pencitraan dan seremoni perayaan HJB, namun lalai menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari. PMII menyoroti sistem PPDB zonasi yang dinilai rawan praktik manipulasi administrasi, permainan kartu keluarga, hingga dugaan titip nama dalam penerimaan siswa baru. Massa mendesak pemerintah segera membongkar dugaan mafia PPDB dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan di Kota Bogor juga menjadi sorotan tajam. PMII menilai masyarakat kecil masih kesulitan mendapatkan akses ruang rawat inap di rumah sakit, sementara transparansi ketersediaan kamar dinilai belum berjalan maksimal. Persoalan pengangguran turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. PMII mendesak pemerintah Kota Bogor agar lebih serius membuka lapangan pekerjaan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal di tengah tingginya angka pengangguran. Selain pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, massa aksi juga menyinggung carut-marut kemacetan yang hingga kini dinilai belum mampu diurai secara maksimal. PMII menilai penataan transportasi Kota Bogor masih jauh dari harapan masyarakat. Kritik keras juga diarahkan terhadap kondisi infrastruktur kota yang dinilai semrawut, mulai dari drainase bermasalah hingga jalan rusak yang kerap dikeluhkan warga, namun belum mendapatkan penanganan serius. Tak berhenti di situ, PMII Kota Bogor turut menyoroti dugaan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD pada sektor hotel, restoran, dan hiburan yang dinilai masih menyisakan celah pengawasan dan berpotensi merugikan daerah. Ketua PC PMII Kota Bogor, Tony Al-Fazri, menegaskan bahwa momentum HJB seharusnya menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah, bukan hanya seremoni tahunan yang dipenuhi pencitraan. Jangan sampai HJB hanya menjadi panggung seremoni, sementara rakyat masih dipertontonkan kemacetan, pengangguran, pendidikan yang carut-marut, hingga pelayanan kesehatan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil. Kota ini butuh solusi nyata, bukan sekedar narasi, tegas Tony dalam orasinya. Dalam audiensi bersama massa aksi, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan PMII Kota Bogor dan akan menjadikan tuntutan tersebut sebagai bahan evaluasi pemerintah Kota Bogor. Usai melakukan audiensi di Balai Kota Bogor, massa aksi kemudian melanjutkan demonstrasi ke depan gedung DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada para wakil rakyat. Robi Sonjaya, Palapa TV melaporkan. Apa ke depannya sebetulnya dari PMII sendiri? Kita akan tetap terus mengawal ketika memang tidak ada ataupun salah satu dinas yang tidak menjalankan hasil kesepakatan hari ini, maka kita akan tetap turun dan berlipat ganda dan tetap mengawal daripada kebijakan pemerintah. Poin aksi tuntutan tadi apa aja? Ada 7, Pak. Nanti saya kirim aja. Tuntutannya salah satu aja bisa dijelaskan. Salah satunya adalah tadi kemacetan, ya kan? Kedua, bagaimana hari ini banjir bukan lagi di lingkungan perkampungan, tapi sudah masuk ke ranah perkotaan. Ini kan menjadi urgensi kita. Setiap turun hujan di kota hujan, masih ada kebanjiran di titik-titik tertentu. Nah, ini harus dijadikan evaluasi. Dari hasil audiensi ini, bagaimana tanggapannya? Yang pertama, kita mengapresiasi
apresiasi bahwa tuntutan kami bisa diterima. Alangkah baiknya kita akan tetap mengawal bagaimana 7 tuntutan yang kita lontarkan, yang kita sampaikan itu bisa direalisasi oleh dinas-dinas terkait. Nah, untuk berapa waktu jedanya tuh jika tidak terrealisasi tuntutan yang 7 kali 24 jam berdasarkan daripada rilis kami tadi. mungkin nanti ada gebrakan lain? Kita lihat perkembangan itu, Pak. Apabila tidak ada bila ada satu dinas yang tidak melaksanakan, maka kita akan melaksanakan gerakan yang lebih masif, baik itu gerakan jalanan ataupun gerakan yang lain. Harapannya apa sih itu? Harapannya Kota Bogor ini tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Harapannya masyarakat Kota Bogor mendapatkan hak-hak yang memang itu diberikan oleh pejabat yang hari ini menjabat di Kota Bogor. Terima kasih tuh. Saya hormati teman-teman PMI Kota Bogor, jajaran SKPD, dinas, kepala badan yang hadir untuk mendampingi, para petugas kepolisian, TNI, media, para jurnalis yang hadir. Terima kasih teman-teman PMI Kota Bogor. Dari siang saya mencari informasi dinas mana saja yang perlu dihadirkan, tapi sampai detik ini saya belum menerima itu. Jadi mohon maaf jika ada yang belum terkonfirmasi, mungkin belum ditelepon oleh Pak Sekda, tapi saya pastikan yang tadi terdengar dan sudah diucapkan bagi saya, kalau saya harus dan punya hak jawab, saya semua setuju poin-poin ini, tidak ada masalah, dan saya sangat berterima kasih. Kritik teman-teman konstruktif, semua lebih kepada substansi, semua lebih kepada pencapaian visi misi dan janji politik kami yang belum maksimal. Perlu diketahui bahwa 1,5 tahun kami menjabat, terurai dalam RPJMD, di breakdown dalam RKPD, dilihat terlaks dalam KUA PPAS dan APBD, semua by proses dan progres. Saya selaku wakil wali kota atas izin perintah Pak Wali untuk menerima teman-teman, dan beliau masih di Kemendagri menerima penghargaan, sehingga kami menghadirkan dinas SKPD terkait untuk langsung menjawab sampai sejauh mana progres dan program yang sudah direncanakan, terutama tadi yang teman-teman sampaikan. Untuk itu saya tidak panjang lebar, biar OPD masing-masing, karena perlu teman-teman ketahui bahwa wali kota dan wakil wali kota akan lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari OPD dan seluruh stakeholder. Jadi mohon izin, pertama saya berikan kesempatan kepada Kadishub untuk menjawab, untuk menjelaskan program penataan transportasi yang selama ini dilakukan 1 tahun terakhir ini seperti apa, biar teman-teman PMI langsung mendengar secara gamblang apa yang sudah dilakukan, termasuk regulasi yang sudah diterbitkan. Pak Kadishub, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya izin ke Pak Wakil Wali Kota, yang kami hormati juga rekan-rekan dari Kepala IPD dan yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adikku dari PMI yang hari ini mengaspirasikan suaranya di hadapan kita semua. Izinkan saya mengenalkan, saya Kepala Dinas Kota Bogor. Sebetulnya ingin menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan dalam rangka untuk penataan transportasi, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ini transportasi dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah bagaimana memperbaiki road capacity, artinya kapasitas jalan. Nah, untuk kapasitas jalan tentu bukan hanya perhubungan saja, di sana ada Bina Marga, ada Perumpin dan sebagainya. Dan ini bersifat adalah antar SKPD. Kemudian menyangkut masalah road capacity ini, kita tahu bahwa Kota Bogor ini permasalahannya adalah kapasitas jalan yang terbatas. Kapasitas jalan terbatas yang sudah ada juga sudah build up, established, sehingga upaya-upaya peningkatan kapasitas ini akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan kelebihan jalan dan sebagainya. Namun demikian, pemerintah Kota Bogor saat ini sudah secara signifikan melakukan upaya-upaya yang secara terus-menerus, yang pelaksanaannya itu luar biasa, yaitu yang bersifat incremental dan big plan, seperti halnya nanti Bina Marga saat ini gencar-gencarnya sedang membangun, merencanakan
bagaimana realisasi pembangunan R2, R3, jalan tinggi. Itu kenapa dilakukan? Ini karena saat ini pola jaringan transportasi jalan di Kota Bogor ini bersifat sentroid ke dalam kota, sehingga pusat aktivitas lalu lintas ini dari dan keluar kota itu terpusat di dalam kota. Dengan adanya jalan R2, R3 yang bersifat pelaksanaan pembangunan big plan, ini big plan jangka panjang yang sedang dikejar-kejarkan oleh pemerintah kota, yang selama ini juga belum bisa, tapi sekarang sudah mulai bisa dengan anggaran yang begitu besar. Ini nantinya tentu akan mengakses arus lalu lintas tidak terpusat di pusat kota. Jadi untuk arus yang internal, eksternal tidak harus memutari Kebun Raya, bisa diakses melalui jaringan inner cordon, outer cordon seperti itu, sehingga secara keseluruhan mengurangi kemacetan lalu lintas. Dan ini perlu waktu. Insya Allah di masa akhir jabatan Bapak Wali Kota nanti 3 tahun depan, Insya Allah ini sudah bisa terrealisasi. Itu dari aspek big plan. Kemudian aspek jangka pendek short term, kami dari Dinas Perhubungan tentunya sudah melakukan banyak upaya-upaya. Kita bisa lihat sebagai contoh Bundaran Eko Pasari yang tadinya, mohon maaf, ketika hari-hari libur, apalagi long weekend, ini macetnya luar biasa. Saat ini dengan pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas, Bundaran Eko Pasari sudah tidak macet lagi, insya Allah. Itu sudah satu. Yang kedua, Jalan RT Marta Dinata. Jalan RT Marta Dinata itu diblocking dengan median blok yang saat itu menciptakan kemacetan karena 3 lajur lalu lintas itu tidak efektif. Dan saat ini dengan kita lakukan manajemen rekayasa lalu lintas, Jalan Marta Dinata sudah selesai, sudah bisa mobilitas lebih baik. Yang ketiga, ya ini saya menyampaikan apa-apa yang dapat, dan ini mohon maaf tidak pakai anggaran, tidak pakai anggaran. Yang berikutnya, kita lihat bagaimana manajemen simpang Lipo Mall. Bagaimana kita melakukan manajemen saat ini yang tadinya arus lalu lintas terjadi antrian panjang yang memacetkan seputar Kebun Raya, saat ini sudah terflow traffic. Insya Allah sudah bisa dilakukan. Yang ketiga, simpang abnormal. Kita lakukan optimasi waktu siklus dan fase. Yang saat ini, yang kemarin ada jalur belok kanan itu tersendiri, kita hilangkan, dan sekarang insya Allah antrian nggak panjang. Kemudian yang berikutnya, Simpang Jambu 2. Simpang Jambu 2 dengan kolaborasi kami dengan Dinas PUPR itu tadinya antrian begitu panjang Pak ke Panduraya. Kemudian kita usulkan untuk dilakukan belok kiri langsung, kita buka yang tadinya ada di situ ada trotoar menjadi pedestrian bergeser ke arah irigasi, dan itu sudah menggambarkan 1 lajur lalu lintas untuk percepatan, sehingga alhamdulillah itu juga sebagai salah satu upaya yang kita lakukan, pemerintah Kota Bogor yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga arus lalu lintas tidak terlalu panjang antriannya. Demikian juga tempat-tempat lain, banyak tempat-tempat lain yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan dengan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas yang bisa kita lakukan. Kemudian dari aspek sistem personal, insya Allah teman-teman bisa lihat setiap hari teman-teman kita turunkan dari hari Sabtu dan Minggu termasuk itu sudah bisa minimal dengan upaya yang harus dilakukan, sudah penempatan petugas, pengendalian walaupun tidak maksimal, tapi itu sudah kita lakukan terus-menerus. Nah, kemudian adik-adik semuanya, saat ini memang Kota Bogor ada permasalahan mengenai angkutan. Apa sih masalah angkutan? Yang pertama adalah masalah oversupply. Kalau namanya oversupply,